Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan saya di channel Modahril. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara melakukan penyulaman tanaman kayu manis yang sakit. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, comment, and share agar kedepannya channel ini bisa berkembang. Bagi teman-teman yang telah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon dukungannya dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, di dalam budidaya tanaman kayu manis itu tentunya kita harus memperhatikan kondisi kayu manis kita teman-teman. Kalau sekiranya terdapat tanaman yang mati atau tanaman yang kurang sehat, tanaman yang terserang penyakit, maka di sini perlu kita lakukan penyulaman. Nah, seperti tanaman yang ada di depan saya ini tanaman kayu manis teman-teman. Ya, ini kondisinya sudah tidak sehat. Ini sudah terserang penyakit teman-teman. Nah, jadi untuk tanaman ini perlu kita lakukan penggantian atau kita lakukan penyulaman. Karena tanaman ini tidak bisa kita harapkan. Karena sudah terserang penyakit. Dan ini kita sudah melihat kondisi daripada daun-daunnya sudah menguning. Ini pertanda bahwa tanaman ini nanti tidak akan bisa selamat ya, karena terserang oleh penyakit kanker baris. Tapi ini tunas-tunasnya sudah tumbuh karena pucuknya itu sudah tidak ada lagi yang tumbuh. Ini sudah mengering. Ya, ini pertanda bahwa tanaman ini tidak ada lagi pertumbuhannya. Nah, teman-teman, tanaman ini sudah terserang penyakit dari bawah, teman-teman. Nah, ini sudah ada dari bawah ya. Ini sudah goyang, tidak lurus lagi, sudah condong, sudah mau roboh ya. Ini kemarin posisinya begini, tapi karena akar-akarnya mungkin ada yang putus jadi condong. Nah, jadi untuk kondisi tanaman yang seperti ini kita harus melakukan penyulaman. Tunasnya ini juga sudah terserang penyakit teman-teman ya. Ini sudah menghitam ya, ini sudah terserang penyakit juga. Maka kita harus melakukan penyulaman untuk tanaman yang sudah terserang penyakit begini, yang diperkirakan tidak akan tumbuh lagi ya. Nah, jadi untuk melakukan penyulaman kita sudah mempersiapkan bibit ya. Ini bibit sudah kita siapkan, bibit yang agak besar nih teman-teman, sudah tinggi, sudah mencapai 60 cm ketinggiannya. Jadi untuk bibit penyulaman kita usahakan bibit yang agak besar. Nah, kemudian ini tanaman ini yang sudah terserang penyakit ini, kalau bisa itu kita cabut teman-teman ya. Kita cabut. Nah, ini teman-teman, akar-akarnya ini sudah mati ya. Ini sudah kering. Ini bekas kankernya ini sudah kering ya. Nah, kemudian akar-akarnya itu sudah mati, makanya tanaman ini tidak bisa berkembang lagi karena akar-akarnya itu tidak bisa lagi mencari makanan. Nah, ini sudah kering. Nah, jadi penyakit kanker ini menyerang dari akar terus ke atas. Tentunya kalau sudah begini ya, tanaman sudah begini tentu tidak bisa diharapkan lagi. Ini harus dilakukan penyulaman, harus kita ganti. Nah, kemudian teman-teman, untuk melakukan penggalian lubang untuk menanam bibit sulaman ini, kita jangan menanam di tempat yang sama. Usahakan kita menanam itu kita pindahkan lubang tanamnya. Kita geser lubang tanam dari tanaman yang sebelumnya kira-kira 40 cm. Bisa itu geser ke sampingnya atau geser ke sini, bisa ke kiri kanan ya. Kalau kita mau mengambil jaraknya lurusnya dari sana, kita bisa ke kiri kanannya kita geser. Yang jelas, yang pasti, untuk melakukan penyulaman tanaman yang sudah terserang penyakit atau tanaman yang mati karena terserang penyakit, kita harus memindahkan lubang tanamnya. Jangan menanam di lubang yang sama ya, kita pindahkan. Nah, di sini lubang yang pertama tadi kita pindahkan ke sini, kita geser sekitar 40 cm. Nah, di sini kira-kira 40 cm, kemudian kita gali. Kita gali seperti kita menanam kayu manis seperti biasa. Tanahnya kita naikkan.
lubang tanamnya sudah kita pindahkan. Tujuan kita menggeser lubang tanam adalah untuk mencegah kalau misalnya masih ada sisa-sisa penyakit tidak berpindah ke tanaman yang baru. Nah, itu tujuan kita melakukan penggeseran lubang tanam. Perlu diingat selalu untuk mengganti tanaman yang mati atau yang sakit karena penyakit, itu kita harus melakukan perpindahan lubang tanam. Jangan tanam di lubang tanam atau di tempat yang sama. Kita harus pindahkan untuk menghindari jangan sampai sisa-sisa penyakitnya itu berpindah ke tanaman kita yang baru. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini bibit yang sudah kita siapkan tadi teman-teman. Bibitnya sudah besar. Ya, kita menggunakan bibit yang dari polybag teman-teman. Nah, ini kita buka seperti biasa polybagnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usahakan tanah polybagnya ini tidak pecah, tetap utuh. Ya, nah seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam lubang tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Usahakan posisi tanaman itu lurus. Ya, kalau sudah lurus kita lakukan penimbunan. Usahakan tanahnya itu kita ratakan di dalam. Nah, kemudian kita padatkan sedikit, cukup menggunakan tangan, tidak usah diinjak-injak, tapi kita padatkan dengan tangan saja begini. Nah, ini sudah cukup teman-teman, tidak perlu terlalu padat ya. Nah, kita sudah melakukan proses atau tutorial penyulaman tanaman kayu manis yang sakit. Nah teman-teman, kita telah melakukan penyulaman tanaman kita yang sakit, dan ini sudah selesai kita lakukan. Semoga saja tanaman ini nanti bisa menggantikan tanaman yang kita tumbangkan tadi atau yang kita cabut tadi, ya, bisa mengejar pertumbuhan seperti yang di sebelahnya. Nah teman-teman, demikian saja proses penggantian tanaman atau penyulaman tanaman yang sakit terserang penyakit kanker baris. Oke teman-teman, demikian saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.